Oke, selamat datang video khusus untuk merakit MPPT versi mending-mending. Jadi di sini saya akan jual boardnya aja, kemudian bisa dirakit sendiri di rumah. Begitu untuk kelengkapan board, dia hanya seperti ini, belum ada komponen MOSFET. Juga trafo step down-nya belum ada. Kalau di sini udah ada. Elko-nya juga belum. Di bawah seperti ini. Jadi apa dulu yang harus dirakit? Pertama, pastikan beli boardnya ini ke saya. Kalau sudah, baru beli komponennya. Untuk elko-nya tergantung mau pakai sistem baterai berapa volt. Kalau masih baterai 48, 12 sampai 48 cukup elko 63 volt 220 2200. Di sini ada dua posisi atau dua berjejeran. Itu kalau sistem 12 sampai 48. Kalau sistem 48 96 pastinya elko-nya juga diganti supaya tidak meletus. Ini elko-nya, waduh, ini tadi ukuran 250 volt. Ini kebetulan 200 volt. Nanti yang 250 volt 330 mikrofarad. Nggak ketemu tadi, ada di sini. Ukurannya hampir sama. Diameternya hampir sama, dipasang juga posisi yang sama. Karena terhubung ke baterai, jadi elko-nya harus menyesuaikan tegangan. Kemudian settingan jumper di sini terlihat untuk 2448 ini di jumper. Nanti kalau 96 ini yang dipakai 48 sampai 96. Kalau ringnya di atas ya tinggal diganti posisi. Kalau 12 volt yang ini 12. Kemudian settingan sensor baterainya, karena ring tegangannya bisa diganti, jadi harus dipindah juga untuk pembacaan sensor resistornya. Kalau masih 60 volt maksimal atau sistem 12 sampai 48 kan ringnya maksimal 60, jadi yang di jumper ini. Nanti kalau mau di atas 60 volt sampai 122 itu masuk ring baterai 96 volt yang di jumper sebelah ini. Kemudian seterusnya ini sampai 450 volt. Lalu yang di jumper kemudian settingan panel surya sensornya, tegangan sensor panel surya. Nah ini ada 4. Kalau maksimal 305 volt atau PV sampai 8 seri. Kalau pakai 550 WP itu 50 voltan satu panel. Jadi kalau di seri dia bisa sampai berapa, dihitung sendiri. Ini sampai 500 volt bisa di jumper. Tentunya MOSFET juga akan menyesuaikan. Kalau masih pakai rank di bawah 300 volt itu pakai MOSFET biasa masih mencukupi. Namun kalau di atas 300 volt pakai MOSFET IGBT. IGBT-nya nggak harus besar-besar, yang ukuran segini ada kok IGBT MOSFET. IGBT MOSFET yang dipakai di high frequency inverter itu yang di bagian termin AC-nya itu pakai IGBT, serinya ada 4060 kalau tidak salah, atau bukan IGBT, nanti bisa dicari sendiri atau saya tulis di deskripsi. Kalau masih 300 volt pakai MOSFET bawaannya HY1902. Ini biasa dipakai MPPT pasaran 1920, itu rank PV nya 150 volt maksimal. Kalau mau di atasnya IRFP berapa ya, IRFP nanti saya tulis di deskripsi, karena juga saya jual nanti tidak malah entek stoknya. Kemudian mur
3060. Nah ini diodanya seperti ini. Kalau ini ranknya sampai 600 volt, jadi tidak perlu diganti. Masih masuk 4 PV 500 volt juga masih oke ini. Yang perlu diganti MOSFET-nya aja. Yang bagian 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kalau yang ini nggak diganti, ini HY 4008 tetap mau pakai 500 volt, dia tetap pakai HY 4008 karena tidak main frekuensi, jadi nggak memerlukan reng-reng tegangan. Jadi dia cuma saklar aja untuk memutus panel surya. Jadi, saya ulangi lagi, ada 4 MOSFET, kemudian 1 MOSFET panel surya, dan 4 dioda. Ini multiphase, jadi ada 2 channel. Ini drivernya ada 2, jadi ada 2 induktor. Yang ini jadi 1 couple, ini juga couple, 2 channel, 1, 2. Jadi masing-masing induktor nanti di drive 2 MOSFET. Itu kapasitasnya 100 ampere. Kalau MOSFET-nya yang paling besar. Yang minimal 80-an kalau pakai MOSFET yang harusnya enggak terlalu besar. Kemudian milar. Oke, milar. Sebentar saya ambil milar dulu. Nah, ini ada milarnya. 4 bagian tengah ini nilainya 105J. 105J 400 volt atau 630 volt. Ini pakai 630 volt karena PV-nya 300 volt ke atas. Kalau masih 300 volt di bawah pakai yang 400 volt. Ini 630 volt. Kalau nilainya sama 105J. Terus yang paling besar, nah ini itu 225J. 225J 630 volt atau 400 volt. Kemudian nanti kalau dipasang ke heatsink, semuanya di isolator. MOSFET-nya ada isolator MOSFET. Nah, di sini semua di isolator. Thermal paste namanya. Dan juga jangan lupa sensor suhunya ini ada di posisi atas. Jadi nanti dilepas, pindah ke posisi bawah. Supaya nempel heatsink. Nah, ini kan nempel heatsink. Nah, dia saya tempelkan ke heatsink. Pakai lem juga, lem silikon. Kemudian untuk menempel ke PCB-nya, LCD-nya itu pakai spacer 2 cm. Spacer 2 cm. Sebentar, saya ambil lagi. Nah, seperti ini spacer 2 cm. Masuk ke sini 1 2 3, cuman 3 aja, di bawah dibaut. Terus kalau mau tombolnya dipasang di panel box ini nanti diplotok, dipodel, ditugel, digergaji pakai gergaji besi. Di sini dipotong. Nanti ini tempelkan di bagian depan begini. Kebalik. Dan kabelnya ini kabel tombol, nanti bisa dilihat pin-pinnya. Nah di sini pin-pinnya. Ground oke, menu up down. Ground oke, menu up down. Terus ini nggak panas kalau sesuai kumparannya. Begini kumparannya untuk bagian ini yang paling sulit. Travoferritnya lebih baik digulung sendiri, karena kalau minta saya gulungkan mending nggak saya jual karena merepotkan sekali. Seperti ini. Nah, ini posisinya seperti ini di atas. Ini gambarnya gini, kemudian bagian atas ini dia ada titiknya untuk menandakan posisi aja. Jadi sini udah saya gambar titiknya di sini.
Ntar saya zoom dulu biar ada berapa kumparan di sini dalam satu trafo ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kumparan. Yang pertama digulung biasanya saya primer dulu. Bisa terserah sih, cuman arah putarannya harus searah jarum jam. Jadi seperti ini, digulungnya searah jarum jam, searah jarum jam. Dan titik mula pertama untuk menggulung sudah saya titik-titik posisi. Ini seperti ini arah gulungan pertama. Ini udah di titik. Misalkan yang bagian primer ini, pertama gulungannya kabelnya mulai dari sini, tembaganya gulung sampai dengan kumparan yang ditentukan, baru berhenti di sini lagi. Jumlah kumparan primer ini tergantung tegangan baterai. Ini udah ditulis di bagian belakang. Misalkan mau pakai baterai 2448. Nah, ini 24T, 24 kumparan turn. Kalau pakai 4849, 48 turn. Jadi ini digrup-grupkan untuk ring-ring baterai tertentu. Jadi tidak langsung 12 ke 48, supaya regulator step down-nya ini lebih handal untuk mencakup ring dari tegangan panel surya yang loss. Jadi dia masih bisa menghandle tegangan di luar dari tegangan kerja ini dengan sangat baik. Tapi kalau sudah saya pakai 12 sampai dengan 48 atau malah 12 sampai 384, nanti resikonya dia sudah tidak mampu lagi mencakup toleransi dari tegangan loss panel yang terlalu tinggi, sehingga jebol dan rusak. Itu biasanya step down seperti itu. Jadi ini saya grup-grupkan aja 2 mode lebih aman. Sebetulnya bisa 12 sampai 400 volt, tapi daripada dikirim balik mending tidak usah. Setelah menggulung kumparan primer seperti ini hasilnya. Ini kawatnya 0,8, 0,3 mm. Oh, tadi pasti ada yang mikir ini kawat berapa ini? 0,3 mm. Nah, setelah habis di sini udah selesai primernya, kemudian diisolasi. Nah, diisolasi satu gulung aja. Tidak usah tebal-tebal, nanti tidak muat. Kemudian gulung lagi yang bagian, misalkan ini primer sudah satu, kemudian gulung lagi ini yang kedua. Setelah itu yang ini ketiga, dan yang ini keempat. Ini dari sini sampai ke sini berhentinya. Ini khusus ini agak nyebrang dia. Dari ini sampai 20 kumparan 20T berhenti di sini. Ini garis tidak terpakai. Saya ulangin lagi. Primer selesai gulung dari titik ini, kemudian diisolasi. Gulung lagi dari titik ini ke arah begini, 26 kumparan, berhenti lagi ke sini, terus diisolasi 26 kumparan. Ini tetap nih. Terus yang ini 26 kumparan juga, dari titik ini gulung lagi, berhenti di titik sampingnya. Terus yang ini gulung lagi searah jarum jam, selesai isolasi, terus lanjutkan yang ini sampai selesai. Setelah setiap kumparan diisolasi setiap kali mau mengganti grup. Tapi kalau udah ketindih dia nggak apa-apa karena masih dalam satu sistem. Misalkan di sini 24 kumparan, masih lagi ada 26, ya kembalikan lagi di sini sampai berhenti lagi. Nggak perlu diisolasi untuk bertumpukan. Tapi kalau ganti kumparan lagi nanti diisolasi setiap grup. Ini
disekat antara ini diisolasi, ini disekat isolasi antara ini disekat isolasi ini, begitu. Kalau saling tumpuk nggak apa-apa selama masih satu kumparan, tapi kalau udah beda kumparan dia diisolasi. Apakah ini, harapannya tidak perlu WA saya lagi karena ini sudah jelas, dan tentunya membuat blenger kalau setiap kali ditanya. Kemudian setelah merakit trafo-ferrit diisolasi, ini isolasinya kebetulan ada 2, 5 mili sama 10 mm, ferritnya EE19. Untuk ini udah jelas, nggak perlu ditanyakan lagi. Kalau tidak jelas silahkan dilihat videonya lagi. Kemudian kan ini sudah saya tulisin juga jumlah kumparan-kumparannya, udah ada di sini. Primer 26 kumparan, 15, 20. Ini bisa dipindah di bawah kalau MOSFET-nya panas, tapi biasanya enggak. Kemudian fuse sikringnya. Nah, ini sikringnya dari sikring baterai pakai 50 ampere sama 30 ampere. Karena spek 100 ampere belum mesti dia kasih sikring 50-50 baru putus 100 ampere. Biasanya di bawahnya, jadi sikringnya masih sikring di bawahnya. Ini 5 tambah 30 80 ampere. Kemudian panel suryanya 30 ampere sikringnya, karena sensor deteksinya maksimal 30 ampere. Terus induktornya, oh iya, induktornya saya lupa. Induktornya dia cukup digulung satu kumparan penuh. Induktor untuk MPPT-nya yang berada di atas ini. Nah, diameter core-nya itu menggunakan diameter, kalau 100 ampere gunakan diameter 5,7, diameter 5,7 core. Kawatnya 2,5 mili. Masih bisa menggunakan core 4 cm, diameter 4 cm yang biru itu. Kabelnya tembakannya 2,5 mili juga. Jumlah kumparan dan nilainya tergantung digulung full, jadi rad full. Misalkan ini ada contoh, saya gambarkan aja. Misalkan ini core untuk 100 ampere menggunakan 2 buah 4 cm, diameter 4 cm. Kemudian kawatnya digulung penuh seperti ini sampai rapat bagian tengahnya. Kalau bagian samping itu biasanya nggak rapat karena mengikuti bagian tengahnya. Nah, kalau sudah nabrak pada posisi ini, tidak perlu digulung lagi. Ini udah cukup, udah selesaikan aja di sini. Karena yang diambil magnetiknya. Kalau udah satu kumparan, magnetiknya kan udah diambil kumparan sebelumnya. Jadi numpuk itu percuma, walaupun panjang, udah cukup. Jadi cukup begini aja. Induktornya full kumparan, full bagian tengah, mepet. Kalau pinggirnya pasti ada celah-celahnya, itu enggak apa-apa itu. Kemudian pasang induktornya bisa bolak-balik. Pemasangannya dari sini, mau yang ini atau yang ini sama dengan terminal yang ini. Nah, kemudian induktor kedua ini dengan ini sama, ini gabung. Ada 2 induktor dari sini nyambung. Ini kaki satu induktor, terus kaki keduanya di sini. Nanti ada
ini, yang ini ganti satunya ke sini. Kemudian ini saklar MPPT nanti di jumper juga. Setelah itu ini hatchingnya menggunakan 30 cm, cukup besar, panjangnya 30 cm. Bobotnya 2,5 kilo kalau udah jadi, sampai 3 kiloan. Setelah itu bagian program ini sudah saya flash, tapi masih harus di setting lagi karena tegangan baterainya dia khusus yang di jumper sebelumnya. Pertama, untuk setting tegangan baterai, matikan MPPT-nya, kemudian hidupkan dengan saklar yang di sini. Saya menggunakan power 5 volt karena baterainya ada di ruang baterai. Pertama, setting tegangan baterai yang dipencet menu dan up. Tahan, kemudian nyalakan MPPT. Nanti akan masuk pada menu settingan baterai. Nah, ini seperti ini. Settingan baterai up dan down untuk mengganti karena sistem 4824 rencananya. Nah, ini 60 volt aja. 60 volt kan di sini jumperannya juga 60 volt yang sebelumnya tadi. 60 volt. Oke. Setelah itu oke aja. Atau matikan lagi. Terus setting tegangan sensor panel surya. Menu dan down. Ditahan, nyalakan MPPT. Tunggu sampai muncul. Nah, resistor PV lepas. Karena settingannya 305 volt, maka di sini cari yang 305. Nah, ini 305 kalau udah oke. Kemudian tinggal setting-setting aja, cut off, float, buat maksimum, kalibrasi baterai, kalibrasi PV, tegangan panel, VOC. Kalau suatu saat dipakai ada kendala, ternyata ini angkanya nggak bisa turun atau malah naik sampai nggak bisa turun atau nggak bisa dipencet atau memorinya error, biasanya misalkan kalau ada konslet atau pemasangan atau malah ini kena air kan sensitif, atau kena petir, memorinya bisa kereset, acak. Nah, caranya untuk clear memori itu seperti ini, clear memorinya. Untuk mereset semua settingan maksud saya. Up dan down ditekan, kemudian nyalakan power, nanti dia reset memori. Nanti settingan panel juga berubah dan baterainya juga berubah, harus disetting lagi seperti awal. Settingan baterai, kemudian settingan panel surya, cut off-nya, float charging-nya. Begitu. Kemudian LCD. Nah, oh ya, LCD-nya ini dia menggunakan driver I2C. Sebentar, akan saya lepas dulu. Nah, ini menggunakan driver I2C driver PCF 8574T. Bisa juga request yang nggak pakai driver, jadi tinggal tancap aja di sini. Nanti ini dikasih header sendiri, nancep bagian ini. I2C-nya nggak dipakai. Itu khusus yang ini. Kalau udah pakai yang di sini, I2C-nya nggak bekerja. Tapi kalau pakai versi yang I2C, ininya nggak bekerja. Ini khusus untuk diperpanjang biasanya, lebih stabil. Kalau pakai ini kan kabelnya banyak, jadi kalau diperpanjang repot. Lalu apa yang perlu disetting? Ini cut off, float sudah, watt maksimal. Ini maksimal 100 ampere, jadi
nanti disesuaikan kapasitas rakitannya berapa watt maksimal yang diizinkan. Yang di flash ini 100 ampere semua, nanti tinggal di setting sendiri maksimal wattnya. Kalau masih rakit 40 ampere atau 1 MOSFET ya settingnya 40 ampere kali tegangan baterai, nanti itu hasil watt limitnya. Kemudian apa yang harus dicek sebelum dirakit? Oh iya, oke. Ini nanti di tenol tebal juga, tenol tebal. Ini juga tebal. Terus sudah cuman itu. Oh ya, ini juga di tenol nanti. Tenol tebalkan lagi. Untuk pengecekan tegangan hasil kumparan ferritnya ini, itu bagian primer, misalkan bagian ini kan bagian primer itu MOSFET yang menghasilkan tegangan yang ini 26T, 26, 15T, 4T. 26 itu 26 volt. Jadi di sini nanti kisaran antara 14 sampai 30 volt. Di sini masuk antara 13 sampai 30 volt. Di sini 15T ini 15 volt. Dia diregulasi 13 volt nanti kalau dicek. 13 volt, kemudian yang ini 20T ini kisaran 20-an volt. Ini nanti bisa dicek tegangan-tegangan yang masuk di sini. Ini kan ada 1, 2, 3, 4 kumparan output. Itu dipakai apa aja? 2 tegangan untuk driver, 1, 2. Kemudian 1 tegangan untuk sensor panel surya. Jadi 1 MOSFET ini dia diberi driver untuk tegangannya sendiri. Kemudian tegangan 13 volt untuk mensuplai 7805 IC microcontrol. Kemudian di step down 5 volt sama regulatornya. Kemudian udah cuman itu. 1, 2, 3, 4. 2 tegangan kumparan driver, 1 MOSFET panel surya, 1 lagi supply microcontroller. Arah kumparan tidak boleh terbalik dan titiknya harus sesuai, karena nggak bakal jadi nanti tegangannya malah turun atau malah naik atau malah nggak ada. Ferrit EE19 kawatnya 0,3. Oke, mungkin cukup sekian untuk video tutorial. Silahkan di order PCB MPPT mending versi 1.0. Kenapa mending? Karena mending rakit ini daripada beli jadi tapi tidak pusing. Lebih baik pusing-pusing daripada beli jadi. Begitu maksud saya. Dan kalau pusing harusnya tidak WA saya, karena mending saya tidak jual. Begitu maksudnya. Jadi ini versi mending sangat memusingkan. Ya seperti itu versi mending 1.0. Nanti versi 1.2 mungkin lebih enggak memusingkan. Mending versi 1.0 apa 1.2 nanti silahkan dipikir secara mending. Begitu. Ambil yang baik-baik dan buang yang negatif dari kata-kata saya. Oke.
Terima kasih.